Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasution dengan NIM 1810304149. Saya dari Prodi Informatika, mata kuliah Realita Virtual. Dosen pengampunya yaitu Bapak Mustafirin SSN MKom. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang tugas dari mata kuliah Realita Virtual, yaitu tentang review jurnal. Langsung saja untuk jurnal yang pertama, yaitu jurnal dengan judul Aplikasi 3 Dimensi Virtual Reality sebagai Media Pengenalan Kampus Politeknik Negeri Indramayu berbasis mobile. Nama penulisnya yaitu Firman Setiawan Riyadi, kemudian ada Asumarudin dan Muningsih Saribunga. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Informatika dan Komputer. Untuk alamat download jurnalnya yaitu ada di PPT. Kemudian untuk permasalahan secara umum dan secara khusus. Yang pertama ya permasalahan secara umum, yaitu promosi dan pengenalan kampus yang dilakukan oleh beberapa institusi pada umumnya masih menggunakan media gambar atau media cetak. Kemudian permasalahan khususnya yaitu untuk kampus Politeknik Negeri Indramayu dalam mengenalkan dan memberikan informasi kampus yaitu masih menggunakan media cetak dan gambar seperti brosur atau spanduk. Selanjutnya yaitu solusi. Solusinya yaitu aplikasi 3 dimensi virtual reality berbasis mobile digunakan sebagai media pengenalan kampus Politeknik Negeri Indramayu. Tujuan atau manfaat di sini yaitu memberikan informasi secara nyata dan bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan dan gedung yang ada di kampus, walaupun pada tampilan gedung dan lingkungan masih terlihat low poly. Kemudian yaitu hasilnya yaitu aplikasi virtual reality sebagai media pengenalan kampus Politeknik Negeri Indramayu berbasis mobile bisa memberikan pengenalan kampus secara modern dan bisa membantu pengguna untuk mengetahui informasi tentang kampus. Aplikasi 3 dimensi virtual reality sebagai media pengenalan kampus Politeknik Negeri Indramayu berbasis mobile adalah aplikasi untuk mengenalkan kampus dengan teknologi modern, yaitu teknologi virtual reality, agar pengguna bisa berinteraksi langsung dengan dunia 3 dimensi virtual reality dan mengutamakan user friendly bagi pengguna. Aplikasi 3 dimensi virtual reality sebagai media pengenalan kampus Politeknik Negeri Indramayu berbasis mobile memiliki tampilan responsif dan bisa dijalankan di smartphone yang sudah mendukung sensor akselerometer, kemudian sensor gyroscope dan bersistem operasi Android, dan pengguna harus menggunakan kacamata Google Cardboard atau VR Box. Kemudian sarannya yaitu perlu ditambahkan detail objek yang digunakan pada virtual reality untuk memberikan kesan realistik yang lebih baik, menambahkan objek 3D lainnya yang terdapat di kampus Politeknik Negeri Indramayu seperti gedung-gedung yang belum dibuat dalam aplikasi. Kemudian dalam jurnal yang kedua yaitu judulnya Aplikasi Teknologi Virtual Reality bagi Pelestarian Bangunan Arsitektur. Nama penulisnya yaitu Yudi Nugraha Bahar, tahun 2014. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Desain Konstruksi. Alamat untuk downloadnya yaitu sebagai berikut. Kemudian permasalahan secara umum dan secara khusus. Permasalahan secara umum yaitu pada pengembangan sistem sebagai lanjutan inovasi awal khususnya kepada bidang disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan pelestarian warisan sejarah atau preservasi dan konservasi digital. Kemudian permasalahan khususnya yaitu rekonstruksi bangunan dan kawasan bersejarah cenderung dibuat dalam format 2 dimensi atau tampilan video, dan hal ini dianggap cukup informatif dari segi lingkungan virtual yang dihasilkan. Kemudian solusi, penerapan VR meningkatkan pengalaman atas kolaborasi ruang nyata dan semu sebagai kontribusi untuk pendidikan warisan sejarah bagi generasi muda dan apresiasi publik. Kemudian tujuan atau manfaat. Aplikasi teknologi virtual reality
bagi pelestarian bangunan arsitektur memungkinkan situs heritage direkonstruksi kembali dengan sangat akurat. Model 3D interaktif dan dapat disajikan real time. Kemudian hasil penerapan VR meningkatkan pengalaman atas kolaborasi ruang nyata dan semu sebagai kontribusi untuk pendidikan warisan sejarah bagi generasi muda dan apresiasi publik. Melalui teknik rekonstruksi model bangunan digital, VR meningkatkan proses pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman penggunaan tentang konteks bangunan dan menghubungkan mereka ke tiap detail fisik bangunan, terutama apresiasi rincian konstruksi dan urutan kronologis peristiwa dalam sejarah peradaban masa lalu. Cara ini praktis meningkatkan pemahaman, bahkan pengalaman penjelajah penggunaannya tentang arti, skala, dan proporsi bangunan dan kawasan serta ruang-ruang bersejarahnya. Kemudian saran. Di masa mendatang, pemanfaatan teknologi VR perlu digalang untuk mungkin demi menggugah partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya melestarikan bangunan serta kawasan dan benda bersejarah untuk tujuan pendidikan, sosial budaya maupun pariwisata. Kemudian yang ketiga yaitu dengan judul Media Virtual Reality Tata Surya untuk meningkatkan kemampuan retensi. Nama penulisnya yaitu Abdussalam Sultoni dan Munsil. Jurnal ini diterbitkan tahun 2018. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan. Untuk alamat link downloadnya yaitu ada di layar presentasi. Kemudian untuk permasalahan umum dan khusus yaitu peserta didik dalam proses belajar pada topik tata surya masih menggunakan media cetak 2 dimensi atau video sebagai media pembelajarannya. Kemudian solusi media virtual reality tata surya digunakan untuk meningkatkan kemampuan retensi pada proses belajar peserta didik. Kemudian tujuannya yaitu meningkatkan retensi peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality pada topik tata surya. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pengembangan 4D yang meliputi define, design, develop, dan disseminate. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil penelitian berupa produk media virtual reality tata surya VRTS yang divalidasi oleh ahli media, materi, dan penerapan lapangan serta diuji coba perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan lapangan. Hasil uji validitas menyimpulkan media VTRS sangat valid. Hasil uji coba pada aspek kemenarikan dan kepraktisan menghasilkan kriteria sangat menarik dan praktis. Hasil uji efektivitas dengan produk ini dapat diambil keputusan bahwa VRTS dapat meningkatkan retensi peserta didik dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 79,2 dan untuk kelas kontrol 62,3 dan juga persentase pemahaman konsep mencapai 100% pada kelas eksperimen dan 73,3% pada kelas kontrol. Kemudian sarannya itu pada pengembangan aplikasi kedepannya bisa dikembangkan untuk versi iOS dan tidak hanya berupa aplikasi Android. Kemudian jurnal yang keempat yaitu dengan judul Penerapan Teknologi Virtual Reality pada Simulasi Sistem E-Ticketing di Stasiun Kereta Api Bogor. Nama penulisnya yaitu Dwiki Rama Aulia, diterbitkan pada tahun 2017. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi Rekayasa. Alamat link downloadnya yaitu sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus. Tidak semua masyarakat yang menggunakan jasa kereta api paham sepenuhnya tentang jenis-jenis tiket elektronik yang bisa mereka gunakan dan juga peraturan-peraturan yang sudah dipatuhi agar terhindar dari segala jenis penalti. Solusinya yaitu teknologi virtual reality pada simulasi sistem e-ticketing di stasiun kereta api Bogor akan memudahkan masyarakat dalam memahami tentang jenis-jenis tiket dan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Kemudian manfaat atau tujuan yaitu memberikan
pemahaman kepada para pengguna jasa kereta api mengenai tata cara penggunaan kartu elektronik atau e-taging. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC, System Development Life Cycle. Selanjutnya yaitu hasil akhir dari proses perancangan model 3 dimensi stasiun kereta api Bogor beserta implementasinya ke dalam virtual reality adalah aplikasi virtual reality stasiun kereta api Bogor dapat berjalan dengan baik, seluruh fasilitas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian saran untuk kedepannya yaitu bisa ditambahkan mengenai sejarah tentang stasiun kereta api Bogor. Selanjutnya yaitu jurnal yang kelima, yaitu dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Virtual Reality 3 Dimensi untuk menampilkan visualisasi lingkungan Taman Mini Indonesia Indah TMI berbasis web. Nama penulisnya yaitu B.A. Wardijono, Y.I. Chandra, I.P. Wardani, B.O.G. Pamungkas, dan D. Ralitsa. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Nama jurnalnya yaitu Seminar Sains dan Teknologi. Alamat link downloadnya yaitu sebagai berikut. Untuk permasalahan secara umum dan khusus, penyampaian informasi mengenai TMII masih melalui media cetak dan web yang ada sejauh ini belum cukup karena banyak objek seperti rumah tradisional, bangunan, dan taman yang merupakan objek atau lingkungan 3 dimensi, model 3 dimensi, dan benda 3 dimensi jika tidak akan utuh jika objek sebelahnya hanya ditampilkan melalui gambar. Kemudian solusinya yaitu teknologi virtual reality digunakan untuk menampilkan visualisasi lingkungan TMII dan sekitarnya dalam teknologi grafis 3 dimensi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, pengambilan data, pembuatan model 3 dimensi, pembuatan skin rumah adat, pembuatan website, dan yang terakhir yaitu pengujian. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini adalah website 3 dimensi TMII dan objek virtual di sekitar lingkungannya yang dapat ditampilkan melalui browser web. Situs web ini terdiri dari skin lingkungan virtual dari TMII dan pengguna dapat melakukan penelusuran dan navigasi di dalam layar. Kemudian saran, perkembangan selanjutnya bisa ditambahkan lingkungan virtual dengan objek yang lebih dinamis dan elemen animasi di dalamnya seperti kendaraan manusia dan yang bergerak. Kemudian untuk jurnal yang keenam yaitu dengan judul Teknologi Virtual Reality untuk Media Informasi Kampus. Nama penulisnya yaitu Herman Tuan Tosaurik, Devi Dwi Purwanto, Jeremiah Irwan Hadikusuma. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Alamat link downloadnya yaitu sebagai berikut. Untuk permasalahan secara umum dan khususnya yaitu bagaimana memberikan sebuah lingkungan gedung kampus pada salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang imersif kepada pengguna dengan penanganan media informasi yang dirancang dengan teknologi virtual reality agar dapat disampaikan secara interaktif dan komunikatif. Solusi yaitu teknologi virtual reality untuk media informasi kampus menjadi salah satu solusi untuk penyampaian informasi mengenai gedung kampus secara imersif kepada pengguna. Tujuan atau manfaatnya yaitu menghasilkan sebuah aplikasi virtual reality dengan output mobile untuk gedung kampus beserta tata ruang secara imersif dan penanganan konten informasi dinamis di dalamnya. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pemodelan, pengembangan, evaluasi, kemudian hasil jadi. Untuk hasilnya yaitu aplikasi VR pada mobile memberikan informasi gambaran gedung, ruangan, dan fasilitas yang sangat baik berdasarkan aspek rekayasa perangkat lunak dan komunikasi visual masing-masing sebesar 51% dan 48%.
Hal ini terbukti dari interpretasi jumlah skor dari hasil evaluasi terhadap 100 responden dan 6 pertanyaan yang diajukan. Untuk saran, yaitu perlu ditambahkan detail objek yang digunakan pada virtual reality untuk memberikan kesan realistik yang lebih baik. Kemudian untuk jurnal yang ketujuh, yaitu dengan judul Virtual Reality berbasis video 360 derajat pada tari-tarian adat suku Minahasa. Nama penulisnya yaitu Shena Ramwing, Virginia Tulenan, Saverius Najuan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Nama jurnalnya yaitu E-Jurnal Teknik Informatika. Untuk link downloadnya adalah bisa dilihat di layar. Permasalahan secara umum dan khusus, yaitu pelestarian budaya lokal seiring dengan perkembangan zaman, peminatnya semakin berkurang, khususnya budaya seni tarian suku Minahasa. Kemudian untuk solusinya yaitu dibuat video 360 derajat pada tari-tarian adat suku Minahasa yang berbentuk virtual reality. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Interactive Multimedia System of Design and Development atau IMSDD dan Google Cardboard sebagai perangkat dalam visualisasi video. Hasilnya yaitu aplikasi Minecraft 360 sebagai media dokumentasi nilai budaya berbasis virtual reality telah berhasil dibangun dengan menggunakan metode Multimedia System of Design and Development IMSDD. Aplikasi Minecraft 360 dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Aplikasi Minecraft 360 dapat menampilkan video 360 beserta informasi di dalamnya. Aplikasi Minecraft 360 dapat membantu melestarikan nilai budaya yang berada di Sulawesi Utara. Kemudian yaitu sarannya yaitu dikembangkan ke depannya untuk adat budaya yang lainnya dan tidak hanya pada tari-tarian suku Minahasa saja. Kemudian untuk jurnal selanjutnya itu jurnal yang ke-8, yaitu dengan judul Aplikasi Virtual Reality sebagai Media Informasi Kampus Utama Universitas PGRI Semarang berbasis Android. Nama penulisnya yaitu Nur Hidayat Abdul Rahman, Dr. Andes Hartonuroso, MPD, kemudian Arif Wibisono, SPD MKom. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi dan Komputer. Untuk alamat link downloadnya yaitu sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus dalam memberikan informasi mengenai bangunan atau lingkungan kampus utama Universitas PGRI Semarang biasanya melalui media cetak seperti pada umumnya dalam bentuk 2 dimensi, gambar 2 dimensi, dan brosur yang dihasilkan sangat terlihat monoton, kurang detail mengenai informasi bangunan kampus. Kemudian solusinya yaitu dibuat sebuah aplikasi virtual reality yang dapat memberikan informasi mengenai gedung di kampus utama Universitas PGRI Semarang yang berbasis Android. Tujuan atau manfaat untuk menyampaikan informasi mengenai gedung utama Universitas PGRI Semarang melalui aplikasi virtual reality berbasis Android. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode waterfall, meliputi requirement analysis and definition, kemudian system and software design, kemudian implementation and unit testing, kemudian integration and system testing, kemudian operation, dan yang terakhir yaitu maintenance. Hasilnya yaitu dihasilkan sebuah aplikasi virtual reality sebagai media komunikasi, media informasi kampus utama Universitas PGRI Semarang berbasis Android dengan ukuran file aplikasi sebesar 80 megapiksel dengan format APK dan nama aplikasi VR Upgrade. Aplikasi tersebut dapat berjalan lancar pada smartphone Android dengan spesifikasi RAM 4GB serta versi minimal Android 4.1 Jelly Bean dan dapat dijadikan media informasi serta promosi yang praktis dan mudah dibawa. Kemudian saran
Sarannya yaitu semoga kedepannya bisa dikembangkan dan bisa dipasang di HP dengan spesifikasi RAM minimal 2 GB. Kemudian jurnal yang ke-9 yaitu dengan judul Implementasi Virtual Reality pada Game Edukasi Penyeberangan Jalan atau disingkat PELAN. Nama penulisnya yaitu Fatur Rahman An-Nafabi, M. Aminul Akbar, Tri Afirianto. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Untuk alamat downloadnya yaitu sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus, yaitu bagaimana untuk membuat sebuah pembelajaran bagi anak usia dini dalam pembelajaran untuk menyeberang jalan yang dimana dimasukkan ke dalam virtual reality sehingga pengguna dapat masuk ke dalam realita yang telah dibuat. Kemudian solusinya yaitu game berjudul PELAN dibuat untuk membantu anak-anak usia dini dalam pembelajaran menyeberang jalan pada sebuah program komputer, di mana penggunaan augmented reality pada game terbukti memiliki efek positif untuk pembelajaran anak-anak. Kemudian tujuan atau manfaat yaitu meningkatkan pengalaman yang diberikan kepada pengguna sehingga secara tidak langsung meningkatkan performa pembelajaran game tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Big Bang Model. Kemudian yaitu hasil yaitu telah dibuat aplikasi media pembelajaran yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya dengan menggunakan versi lain dengan menggunakan virtual reality. Pada masing-masing fungsi telah berjalan dengan semestinya. Seperti pada cara berjalan disebutkan bahwa permainan dapat berjalan secara nyata menggunakan VR dengan cara berjalan sungguhan. Menghentikan kendaraan juga dapat dilakukan dengan cara melihat kendaraan dan yang sedang melintas secara nyata. Menengok pada permainan juga telah berhasil diintegrasikan, yang mana pemain dapat menengok ke segala arah sesuai dengan yang pemain inginkan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa implementasi yang telah dilakukan telah berhasil. Sarannya itu kedepannya dikembangkan dengan ditambahkan fitur seperti informasi mengenai petunjuk atau informasi yang berupa suara. Untuk jurnal yang ke-10 yaitu jurnal pengembangan dengan judul Pengembangan Aplikasi Virtual Tour sebagai Media Pengenalan Lingkungan Kampus PENS berbasis website. Nama penulisnya yaitu Ashafiz Fauzan Dianta, Zaka Maisat Eka Darmawan, Zulhaidar Fairozal Akbar, Khalid Fatoni. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan nama jurnal yaitu Jurnal Teknologi Terpadu. Untuk alamat link download yaitu sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus yaitu kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB di lingkungan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS dibatasi pelaksanaannya karena adanya pandemi COVID yang tak berkesudahan. Solusinya yaitu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat menggambarkan lingkungan kehidupan kampus secara online. Maka dibuatlah media digital virtual reality yaitu virtual tour. Tujuan atau manfaat yaitu memberikan informasi tentang lingkungan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS secara keseluruhan dengan mengimplementasikan teknologi virtual reality yang dapat diakses melalui aplikasi browser. Selanjutnya yaitu metode pengembangan aplikasi sistem dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC, di mana metode ini meliputi 6 tahapan yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Kemudian hasil yaitu aplikasi virtual tour berbasis website yang dibagi menjadi 4 proyek sesuai dengan gedung yang dimiliki oleh PENS. Aplikasi dapat diakses menggunakan web browser dan mampu menampilkan informasi tentang lingkungan kampus
letak gedung atau ruang kemudian atau laboratorium atau fasilitas lainnya dalam bentuk panorama 360 derajat dengan memanfaatkan multi image panorama 360 derajat dan perpindahan antar hotspot menggunakan animasi berjalan. Kemudian yaitu saran, yaitu untuk kedepannya aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut, misalnya penggunaan fitur video 360 derajat dan fitur pemandu yang menjelaskan bagian-bagian tertentu dalam bentuk suara sehingga pengunjung lebih interaktif dan menerima informasi yang diberikan oleh sistem. Ya mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.